Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnasari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi, angkatan 2019. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu diksi. Sebelum kita memahami diksi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama pengertian diksi serta macam-macam diksi. Kita mulai dari pengertian diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, di mana pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa itu sendiri, di mana kemampuan itu berupa menguasai, memahami, dan menggunakan bahasa secara aktif untuk mengungkapkan gagasan secara tepat dan dikomunikasikan kepada pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya yaitu macam-macam diksi. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim ini dimaksud untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang diinginkan. Contohnya, mampus, pengungkapannya lebih kasar, sedangkan wafat, ekspresi pengungkapannya lebih halus. Yang kedua yaitu homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya, bulan. Bulan dapat diartikan sebagai satelit atau bulan yang ada di dalam kalender. Yang ketiga yaitu denotasi. Denotasi merupakan kalimat yang merujuk pada makna atau arti sebenarnya. Dengan kata lain, tidak menyiratkan makna tersembunyi atau makna yang lain yang ada di dalamnya. Yang keempat, konotasi. Konotasi adalah makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif dan melekat pada kata atau frasa. Konotasi dibagi menjadi dua, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Contohnya, konotasi positif yaitu lubuk hati, artinya mengungkapkan perasaan. Konotasi negatif, contohnya kambing hitam, artinya orang yang tersangka. Yang kelima, kata umum. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaiannya yang lebih luas. Adapun beberapa contoh kata umum, yaitu melihat, mendatangi, peliharaan, menetap, buah, pohon, serangga, hewan, bentuk, mamalia, ternak, cuaca, ikan, dan yang terakhir negara. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga sebagai hiponim. Contoh kata khusus yang pertama, melirik, memelototi, dan menengok. Kedua, singgah, mampir, dan berkunjung. Ketiga, kucing, anjing, dan ikan. Keempat, menghuni dan bersarang. Kelima, apel, anggur, salak, dan semangka. Adapun indikator ketetapan pilihan kata tersebut adalah yang pertama, mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu dan tidak menyebabkan salah paham. Ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan penulis atau pembicara. Yang terakhir atau yang keempat, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Ketiga,
melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. Keempat atau yang terakhir, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Itulah tadi materi tentang diksi yang saya bawakan, mulai dari pengertian diksi dan macam-macam diksi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi untuk diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.